Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan 1 yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2020 sampai 28 November 2020. Kemudian untuk kedua kalinya sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Misbahul Ade Yaziz, NIM 190110027, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil observasi pengenalan lingkungan persekolahan 1 saya, khususnya di SMA Negeri 1 Sikur, Lombok Timur. Langsung saja kita ke bab 1. Visi, misi, dan SOTK di SMA Negeri 1 Sikur. Visi SMA 1 Sikur yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berbudaya, cerdas, terampil, dan berprestasi. Adapun misi SMA Negeri 1 Sikur yaitu optimalisasi pemberdayaan potensi dan warga sekolah, memotivasi berkembangnya kreativitas warga sekolah sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki, kemudian mengembangkan keterampilan siswa yang bermanfaat bagi kehidupan diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa, mengembangkan perilaku dan sikap 3S serta budaya salam, senyum, sapa, dan membaca Al-Quran pada pagi hari 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama, budaya, daerah, dan bangsa. Kemudian menerapkan manajemen partisipatif dari seluruh warga sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. Kemudian SOTK sekolah. Di SMA Negeri 1 Sikur, dengan cara mengaktifkan sistem kerja yang optimal dalam SOTK di SMA Negeri 1 Sikur ini, serta menjaga kedisiplinan guru, sebab dalam menjalankan SOTK ini perlu kontribusi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Maka disiplin inilah yang menjadi langkah awal tercapainya SOTK yang baik. Kemudian keinginan dalam mewujudkan SOTK jangan setengah-tengah. Ini membuktikan bahwa tidak ada usaha nantinya yang ditimbulkan apabila hanya sekedar membangun akan tetapi niat setengah-tengah. Jadi SOTK ini harus ada tanggung jawab bersama. Jadi perlu diterapkan baik guru maupun siswa mempunyai rasa tanggung jawab dalam memegang SOTK yang dijalankan ini. Mampu untuk dijalankan sesuai apa yang diharapkan ketika semua bertanggung jawab di dalam setiap bidang SOTK yang dioperasikan atau dijalankan di SMA Negeri 1 Sikur ini. Kemudian kita ke bab 2 yaitu kultur sekolah. SMA Negeri 1 Sikur sudah menerapkan kegiatan 3S. Jadi yang pertama dalam kultur sekolah ini ialah kegiatan 3S, yaitu sapa, senyum, salam. Jadi SMA Negeri 1 Sikur sudah menerapkan kegiatan 3S yang dimana merupakan tujuan sekolah itu sendiri untuk menciptakan siswanya memiliki sikap sopan santun terhadap orang lain, guru, dan teman-temannya di sekolah. Kemudian
Kegiatan 3S ini melatih siswa untuk menerapkan sikap sosial sehingga sekolah menjadi hidup dan terkesan wibawa. Karena siswa yang memiliki sikap yang mencerminkan sekolah itu sendiri sudah menerapkannya dan menjadi kebiasaan siswa di SMA Negeri 1 Sikur. Adapun yang kedua, prestasi akademik yang dicapai oleh SMA Negeri 1 Sikur. Jadi jelas SMA Negeri 1 Sikur banyak sekali meraih prestasi, terutama di akademik. Jadi SMA Negeri 1 Sikur memiliki siswa-siswa yang berprestasi dalam bidang akademik, yaitu yang pertama, lomba debat bahasa Inggris tingkat provinsi. Kemudian juara 3, lomba debat bahasa Indonesia se-Lombok Timur. Kemudian juara 3, Olimpiade MIPA tingkat SMU se-NTB tahun 2002. Dan juara 1, lomba baca puisi tingkat SMU atau SMK. Tidak dihiraukan lagi terkait masalah prestasi akademik yang dimiliki siswa-siswi di SMA Negeri 1 Sikur. Adapun strategi untuk mencapai proses akademik di SMA Negeri 1 Sikur untuk mencapai itu semua, yaitu disiplin cara memberikan pembelajaran. Jadi masalah kedisiplinan jangan diragukan lagi di sekolah SMA Negeri 1 Sikur. Ini membuktikan bahwa guru yang disiplin menumbuhkan siswa-siswa yang berprestasi. Jadi strategi sekolah untuk mencapai prestasi akademik siswa itu harus disiplin. Apa gunanya? Untuk menumbuh kembangkan anak dalam proses pembelajaran. Guru yang disiplin menumbuhkan siswa yang berprestasi. Kemudian lingkungan yang bersih juga sangat dibutuhkan demi kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Guru di sana juga di SMA Negeri 1 Sikur menerapkan setiap siswa terlebih dahulu harus membersihkan kelasnya. Gunanya apa? Untuk kenyamanan proses KBM berlangsung. Ini merupakan strategi sekolah untuk mewujudkan siswa-siswa yang berprestasi, terutama di bidang akademik. Adapun juga prestasi non-akademik yang diraih oleh SMA Negeri 1 Sikur, yaitu runner-up 1 Teruna Lombok Timur 2019, Sasak Bunda Basketball Convention Raimana daerah NTB, juara 1 karate, dan masih banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa SMA Negeri 1 Sikur dalam bidang non-akademik. Lalu bagaimana cara sekolah mencapai prestasi tersebut? Jelas, dengan mengadakan pelatihan yang dirutinkan di sekolah SMA Negeri 1 Sikur. Gunanya apa? Untuk mencapai siswa-siswa yang berprestasi, bukan hanya akademik saja. Namun non-akademik pun kita banyak meraih prestasi. Kemudian dari pembinanya juga kita datangkan pelatih dari luar. Gunanya apa? Ini membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Sikur tidak main-main dalam memberikan pelatihan kepada siswanya di sini. Jadi sekolah membiayai semua kegiatan ekstrakurikuler, terutama non-akademik. Kemudian peraturan penggunaan seragam sekolah di SMA Negeri 1 Sikur. Penggunaan seragam di SMA Negeri 1 Sikur ini disesuaikan tujuannya agar siswa di sini tidak semau-maunya dalam menggunakan seragam. Itu merupakan aturan dari dulu di sekolah ini. Jadi perlu diketahui seperti Senin sampai Selasa itu siswa di SMA Negeri 1 Sikur diarahkan untuk memakai seragam putih abu. Sedangkan Rabu Kamis itu siswa menggunakan seragam ciri khas. Dan Jumat sampai Sabtu siswa menggunakan seragam pramuka. Dan untuk baju olahraga disesuaikan. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran di SMA Negeri 1 Sikur sudah diterapkan di sekolah dan juga sudah dioptimalkan, seperti penggunaan LCD apabila siswa dalam proses pembelajaran yang berkaitan langsung dengan LCD untuk menunjang keberlangsungan
proses KBM terjadi, maka pihak sekolah memberikan kemudahan dalam menyampaikan proses pembelajaran itu terhadap siswa, sehingga proses pembelajaran itu mudah dicapai oleh siswa. Kemudian sekolah memberikan keringanan yaitu dengan menggunakan LCD, sehingga siswa di SMA Negeri 1 Sikur mudah dalam proses pembelajaran, sehingga ilmu yang diberikan oleh guru ada timbal baliknya. Adapun fasilitas lain yang ada di SMA Negeri 1 Sikur yaitu WiFi, yang dimana SMA Negeri 1 Sikur sudah memadai sehingga siswa di sana mudah dalam mengakses ke internet. Kemudian hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Dalam kategori ini di SMA Negeri 1 Sikur mengenai hubungan sekolah dengan orang tua siswa maupun komite sekolah dibilang cukup baik. Bahkan jarang, karena sampai sekarang tidak ada orang tua murid datang ke sekolah, melainkan orang tua murid diberikan surat undangan, itu pun pada saat kegiatan rapat yang harus melibatkan orang tua murid datang ke sekolah. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan bagaimana sih solusinya? Jadi mungkin untuk pelanggaran, setiap sekolah melakukan pelanggaran. Jadi kalau masalah pelanggaran, tidak bisa SMA Negeri 1 Sikur mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang diakibatkan oleh siswa di SMA Negeri 1 Sikur. Mungkin daripada itu pelanggaran yang umum dilakukan oleh siswa antara lain yaitu gondrong. Itu sudah hal biasa yang dilakukan oleh siswa di sekolah manapun. Kemudian bolos, tidak memasukkan baju, tidak memakai helm, terus bolos sholat, bolos imtak, kemudian tidak ikut apel, dan lain sebagainya. Dan solusi yang diterapkan di SMA Negeri 1 Sikur melakukan pengecekan terhadap siswa-siswa yang melakukan pelanggaran. Apabila siswa masih melakukan hal yang sama, pihak sekolah memberikan skor sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Adapun solusi lainnya yaitu menyurati orang tua murid apabila melakukan pelanggaran yang sama berturut-turut atau berulang kali. Kemudian untuk solusi yang membuat karakter anak lebih disiplin, itu apabila siswa tidak melaksanakan sholat berjamaah, diberikan hukuman, yaitu pada saat selesai sholat, anak-anak yang tidak mengikuti sholat berjamaah disuruh azan di tengah lapangan. Gunanya apa? Untuk melatih karakter anak untuk bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian permasalahan non-akademik yang biasanya dialami peserta didik di sekolah dan bagaimana solusinya, yaitu di SMA Negeri 1 Sikur terkait permasalahan non-akademik yang sering dialami siswa, yaitu bagi berikut: sering terlambat, bolos, dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih solusi untuk mengatasi permasalahan non-akademik yang dilakukan siswa di SMA Negeri 1 Sikur? Jadi di SMA Negeri 1 Sikur apabila siswa terlambat tanpa keterangan, siswa disuruh membersihkan WC, tempat wudhu, dijemur, dan lain sebagainya. Itu pun sekolah melakukan tindakan seperti itu untuk menciptakan siswa-siswanya yang bertanggung jawab dan memiliki sikap kepribadian yang baik. Kemudian bab ketiga yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan kokurikuler di SMA Negeri 1 Sikur yaitu yang pertama seperti MOS, yaitu masa orientasi siswa, yang dimana dilakukan oleh ketua OSIS, anggota OSIS, dan guru pembina Dr. Andes Abdul Haris. Ini merupakan dilakukan tiap 1 tahun sekali, yaitu pada saat penerimaan siswa baru atau peserta didik baru, khususnya di SMA Negeri 1 Sikur. Adapun kegiatan lainnya yaitu seperti bakti sosial, yang dimana kegiatan ini dilakukan oleh siswa dan staf guru langsung turun
tangan untuk melakukan bakti sosial, dilakukan setiap perayaan dan hari-hari tertentu. Dan juga adapun kegiatan kokurikuler lainnya di SMA Negeri 1 Sikur yaitu study tour, yang dimana kegiatan ini dilakukan oleh siswa bersama wali kelas yang dilakukan sekali setahun, gunanya menambah hubungan sosial antara siswa dan guru wali. Dan masih banyak juga kegiatan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sikur terkait kegiatan kokurikulernya. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Sikur seperti sepak bola yang dilakukan setiap hari Sabtu sore jam 3.30 WITA. Adapun juga kegiatan lainnya yaitu futsal yang dilakukan setiap hari Minggu sore. Adapun kegiatan yang lainnya juga seperti seni tari, tilawati Quran, itu pun dilakukan pada hari Kamis dan Jumat. Dan masih banyak sekali kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sikur. Khususnya kegiatan ini dilakukan sesuai dengan proses pembelajaran selesai. Kemudian bab keempat yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah yang pertama itu masalah kehadiran, yang dimana di SMA Negeri 1 Sikur sudah menetapkan peraturan dan tata tertib sebagai berikut. Masalah kehadiran, jam masuk sekolah pukul 7.00 WITA dan membaca Al-Quran selama 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Kemudian semua siswa harus sudah masuk sekurang-kurangnya 10 menit sebelum bel berbunyi. Kemudian siswa yang datang terlambat hendaknya lapor kepada guru BK atau guru piket. Dan juga kehadiran diperhitungkan sebagai syarat untuk kenaikan atau penamatan. Kehadiran kurang dari 75% pada mata pelajaran tertentu akan mengakibatkan tidak diperbolehkan mengikuti ulangan semester mata pelajaran yang bersangkutan. Dan juga kehadiran kurang dari 80% secara umum tidak diperkenankan mengikuti ujian semester semua mata pelajaran. Ini merupakan peraturan masalah kehadiran yang ditertibkan di SMA Negeri 1 Sikur. Adapun peraturan di dalam kelas yang ditertibkan di SMA Negeri 1 Sikur yaitu sebelum jam pelajaran pertama dimulai, siswa berdoa bersama dengan guru dan dipimpin oleh ketua kelas ataupun guru yang bersangkutan. Ini dilanjutkan oleh guru untuk melakukan tadarusan yaitu membaca Al-Quran selama 15 menit. Dan juga dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran selama 15 menit. Kemudian sebelum jam pelajar dimulai, piket kelas mengatur kebersihan kelas serta mempersiapkan alat pelajaran yang diperlukan seperti kapur tulis, penghapus, papan, spidol, dan lain-lain. Adapun peraturan atau tata tertib di luar kelas yaitu pada saat waktu jam istirahat pertama agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tidak keluar dari lingkungan sekolah. Kemudian siswa yang meninggalkan lingkungan sekolah karena sesuatu hal diharuskan izin ke guru piket atau BK. Kemudian siswa yang menerima tamu hendaknya melapor kepada guru piket atau guru BK atau bimbingan konseling. Adapun masalah pakaian seragam yaitu model dan warna pakaian seragam siswa SMA Negeri 1 Sikur harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Yang pertama, hari Senin sampai Selasa pakaian putih abu-abu. Terus wanita pakai jilbab, sedangkan laki-laki berdasi. Kemudian hari Rabu sampai Kamis menggunakan baju ciri khas. Kemudian hari Jumat dan Sabtu pakaian pramuka. Pakaian seragam harus dalam keadaan bersih dan rapi. Siswa harus menggunakan sepatu, tali sepatu, dan ikat pinggang warna hitam. Dan kaos kaki berwarna putih. Ini sudah merupakan peraturan tata tertib yang diwujudkan di SMA Negeri 1 Sikur untuk
mencapai siswa-siswa yang rapi, bersih, dan disiplin. Lalu bagaimana cara SMA Negeri 1 Sikur mewujudkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan cara mewujudkan tata tertib. Setiap wali murid diberikan satu fotokopi peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian wali murid disuruh dipotong di bawah bagian surat tersebut, kemudian diamati dan dinilai. Kemudian kita ke bab 5, itu kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Sikur yaitu seperti upacara bendera, merayakan ulang tahun SMA Negeri 1 Sikur, Hari Guru, upacara bendera, Hari Pahlawan, dan masih banyak kegiatan lainnya yang ada di SMA Negeri 1 Sikur. Lalu bagaimana sih di SMA Negeri 1 Sikur dalam melakukan jenis kegiatan yang sudah ada di SMA Negeri 1 Sikur? Jadi di SMA Negeri 1 Sikur tetap melaksanakan kegiatan rutinan ataupun tahunan. Ini membuktikan bahwa di SMA Negeri 1 Sikur selalu mengadakan kegiatan tersebut. Itu pun dilakukan seluruh warga sekolah. Di antaranya sebagai berikut. Seperti kemarin sekolah mengadakan Hari Guru. Semua warga sekolah terlibat dari kegiatan tersebut. Misalnya, semua warga sekolah memakai batik, membuat permainan antara siswa dan guru. Itu semua terlibat dalam kegiatan yang dilakukan. Kemudian bab ke-6 yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA Negeri 1 Sikur. Jenis kegiatan praktik pembiasaan yaitu jelas pasti ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, seperti masuk pagi, ngaji tiap pagi, buang sampah di tempatnya, sholat berjamaah, membersihkan kelas, dan masih banyak sekali jenis kegiatan pembiasaan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sikur. Lalu bagaimana cara sekolah melakukan pembiasaan terhadap siswa di SMA Negeri 1 Sikur? Seperti siswa dibiasakan masuk pagi. Gunanya apa? Membiasakan anak untuk selalu disiplin sebelum proses pembelajaran dimulai. Untuk menciptakan siswa yang disiplin, datang tepat waktu, guru di sekolah terutama guru SMA Negeri 1 Sikur datang terlebih dahulu dari siswanya. Ini merupakan bentuk pembiasaan yang ada di SMA Negeri 1 Sikur ini. Jadi guru di sini disiplin-disiplin. Bahkan jarang ada guru yang terlambat. Apabila ada yang terlambat, harus melaporkan ke pihak yang berwajib seperti kepala sekolah. Ini membuktikan bahwa di SMA Negeri 1 Sikur menciptakan atau menertibkan guru maupun siswa yang disiplin-disiplin. Adapun juga yang lainnya itu sholat. Di rumah mungkin jarang sholat. Nah, kalau di sini di SMA Negeri 1 Sikur tanpa disuruh anak-anak langsung sholat. Ini merupakan pembiasaan yang dilakukan untuk siswa khususnya di SMA Negeri 1 Sikur. Untuk sholat berjamaah. Misalnya anaknya tidak bolos ataupun tidak mau sholat berjamaah. Anak-anak di sini kita tegur dengan cara apa? Pada saat tidak melaksanakan sholat berjamaah, anak-anak kita suruh untuk azan di tengah lapangan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.